Halo, nama kakak Arsy Nirmala dari kelas 2A PGSD. Di sini kakak ingin menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih hewan dan tumbuhan yang sering kita temui habitatnya ada di mana? Habitat seluruh makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan, berada di dalam lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri. Lalu, bagaimana jika lingkungan mengalami perubahan? Apa penyebabnya? Mari kita simak. Penyebab perubahan lingkungan ada dua macam, yakni karena faktor alam dan faktor manusia. Contoh perubahan lingkungan akibat faktor alam. Tsunami. Hampir 90% peristiwa tsunami di dunia disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan banyak getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut ini adalah jenis gempa tektonik yang timbul akibat adanya pertemuan atau tubrukan dari lempeng tektonik. Gelombang tsunami menyebabkan surutnya air dan memberikan dampak pada kerusakan infrastruktur seperti instalasi pembuangan limbah dan infrastruktur air bersih yang digunakan untuk konsumsi manusia. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan disebabkan oleh musim kemarau panjang. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat berakibat naiknya suhu di berbagai wilayah termasuk hutan. Suhu yang tinggi tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang kedua, bisa disebabkan oleh sambaran petir. Sambaran petir juga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Perubahan iklim yang terjadi akibat penyebab pemanasan global juga bisa menyebabkan seringnya sambaran petir itu terjadi. Dampak kebakaran hutan bisa menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Dan gunung meletus. Gunung api yang meletus sejatinya akan menimbulkan dua bahaya, yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang terjadi langsung saat erupsi terjadi, seperti efek aliran lava panas, wedus gembel, efek balistik, abu vulkanik, gas beracun, dan lahar. Sementara itu, bahaya sekunder merupakan dampak yang timbul usai terjadinya erupsi seperti tsunami, banjir bandang, dan perubahan cuaca. Bencana sekunder ini dapat lebih berbahaya karena muncul ketika masyarakat sudah mulai lengah. Contoh perubahan lingkungan akibat faktor manusia. Penebangan hutan. Penebangan hutan biasanya dilakukan karena pohon atau arang yang diperoleh dari hutan dapat digunakan atau dijual untuk bahan bakar atau sebagai kayu saja, sedangkan lahannya dapat dialihgunakan sebagai padang rumput untuk ternak, perkebunan, untuk barang dagangan atau untuk permukiman. Namun, semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang, karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan, sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Industri pabrik besar. Pabrik-pabrik industri kerap dibangun dengan menggusur habitat makhluk hidup. Belum lagi pencemaran yang dihasilkannya bersifat meluas, sehingga tidak hanya daerah yang dijadikan pabrik yang menjadi habitat hilang, melainkan daerah di sekitar pabrik juga tidak bisa dihidupi hewan dan tumbuhan karena pencemaran. Dan pertambangan. Secara umum, dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Melihat banyaknya kerusakan yang diakibatkan perubahan lingkungan, apa ya dampaknya bagi kehidupan kita? Dampaknya yaitu dapat menyebabkan
perubahan iklim, polusi udara, dan urbanisasi, yaitu pembangunan perkotaan yang cepat. Beberapa upaya untuk mencegah perubahan lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang, dan menanam pohon. Nah adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai perubahan lingkungan. Agar lingkungan kita tidak mengalami kerusakan, kita harus melakukan upaya pencegahan yang tadi sudah disebutkan. Belajar untuk menyayangi lingkungan ya. Sampai jumpa lagi.